Ustazah, oke, bagaimana menghadapi suami perhitungan atau pelit? Kalau dia banyak uang tapi dia pelit, itu pernah ditanyakan oleh seorang sahabat istrinya Abu Sofyan kepada Rasulullah. Lalu apa kata Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Kau boleh ambil uangnya. Jadi boleh dicuri uangnya untuk kebutuhan anak laki-lakimu, untuk kebutuhan anak perempuanmu ya. Aku pernah lihat ustazah di Living Word Pekanbaru. Aku mau sapa tapi takut salah. Nggak apa-apa, sapa aja. Oke, siap ya. Iya, banyak yang ketemu aku nggak nyapa, ujungnya di DM. Ustazah tadi ketemu ustazah, gimana ceritanya ya kan, di DM udah nggak ketemu lagi guys ya. Yang ketemu kita boleh lah sapaan-sapaan ya kan. Ustazah, iya, kalau berantem sama suami sering bilang cerai, apa itu juga talak? Kalau yang bilang cerai itu adalah suami, itu jatuh talak. Tapi kalau perempuan yang bilang cerai itu tidak jatuh talak. Sampai suaminya mengiyakan. Talak aku bang, gitu. Oke, gitu. Kalau dia bilang oke, itu baru jatuh talak. Malu Zah, malu pula. Nggak pede mau nyapa, nggak apa-apa. Oke, gitu ya. Ustazah, boleh nggak sedekah subuh ngasih ke masjidnya, nyuruh ponakan Jumatan? Boleh, nggak ada masalah ya. Jadi dia udah kumpulkan tuh sedekah subuh sehari 2.000, 30 hari berarti 60.000 ya. Kasih ke fakir miskin atau titipkan ke orang yang ke masjid, nggak jadi masalah. Jadwal jam live Ustazah jadi jam berapa? Mulai di jadwal kajian aja. Terus kalau aku lagi oke, aku live siang ya kan, daripada aku ngapa-ngapain. Tapi untuk tanya jawab pagi dan malam ya teman-teman ya. Jam 8 pagi, jam 8 malam. Oke. Ustazah, kalau ketemu ustazah terus kupeluk ustadz, masa emang berani? Karena ada yang udah nyampe aku di parkiran chat aku, Ustazah tadi aku ketemu ustazah, nggak berani nyapa. Nggak berani nyapa aja, nggak berani gimana ceritanya ya kan? Di mobil ada yang ketemu, ya udah mbak, kenapa tadi nggak ngobrol aja gitu kan? Nah gitu, aku banyak lihat juga kalau lagi makan ada yang lihat aku senyum aja kayak gitu guys ya. Aku yang nyapa belum tentu juga ya kan. Oke gitu ya. Oke, siap Mbak Nur Khalila ya. Ustazah, apa doanya supaya lancar saat umroh? Ya, teman-teman boleh kumpulkan semua ilmu. Saranku bagi teman-teman yang umroh adalah teman-teman mesti melakukan yang namanya tulis doa-doanya. Pengen doa apa di sana? Kan di Hijri Ismail ada doa, bisa doa gitu kan. Di Multazam bisa berdoa, catat doanya dari rumah. Lalu setelah dicatat nanti kemudian teman-teman boleh catat doanya dan boleh berdoa di sana. Aku speechless ketemu ustazah tapi udah foto bareng, mantap. Oke. Ustazah, iya bayar janji bisa nggak pakai uang? Tergantung janjinya apa ya. Kapan aku bisa ketemu? Jadi kemarin ada salah satu jemaah offline aku guys. Aku ketemu sama beliau. Beliau tuh rajin pengajian di Pekanbaru nih. Tapi kan aku udah 20 tahun kajian, kok beliau baru muncul sekarang ya? Aku tanya, Kak kayaknya kakak baru ngaji lah dengan satu keluarga, kok semangat banget. Apa asal muasalnya kakak suka ngaji? Ngaji semuanya guys, di mana-mana aku ada dia ngaji. Iya ustazah, jadi sebenarnya aku tuh kenal ustazahnya di TikTok kata dia, dan aku nggak tahu kalau ustazah tuh di sini. Nah terakhir aku ketemu ustazah pas makan, ustazah habis live keluar makan. Nah, aku nggak pede tuh nggak nyapa guys. Terus akhirnya beliau tahu kajian aku di mana dan beliau ajak keluarganya, dan alhamdulillah semua keluarganya sekarang rajin ngaji guys. Alhamdulillah ya, rajin ngaji akhirnya, alhamdulillah rajin ikut pengajian, masya Allah ya. Nah karena aku udah lama kajian, beliau itu baru satu keluarga ngaji, tante-tantenya, adik-adiknya ngaji. Nah sejak itu alhamdulillah mereka rajin ngaji, masya Allah udah jadi aktivis pula ya dakwah ya. Ustazah kalau makan di mana aja biar Ustaz cari. Makan di mana aja biar aku cari, ada aja. Siap. Ustazah, sholat zuhur di rumah, perjalanan masuk waktu asar. Sholat zuhur di rumah, perjalanan masuk waktu asar. Bisakah zuhur digabung dengan asar? Maka jawabannya adalah kalau di perjalanan, kalau perjalanannya nggak sampai 85 kilo, harus sholat pada waktunya. Kecuali kalau seandainya teman-teman perjalanannya itu tidak dalam kondisi
tidak dalam kondisi di bawah 85 kilo. Harus teman-teman sholat di waktunya. Spill mic-nya Holy Land ya Mbak. Ustazah, iya, usaha transfer seperti dana, narik itu nggak apa-apa. Kelebihan dari uangnya adalah ujroh atau upah ya. Ustazah, gimana ketika sujud mukena kita terhalang dahi nggak boleh terhalang ya, antara dua alis tengah-tengahnya itu nggak boleh terhalang ya teman-teman. Dia mesti kena nempel ke sejadah. Jadi kalau sholat itu diginikan dulu mukenanya, baru posisi takbirnya itu begini. Jangan posisi takbirnya begini, ini nyerah dengan Pak Polisi ini ya. Ini pasti terhalang mukena. Jadi posisi takbirnya begini ya. Sujudnya juga seperti itu. Oke, lebih kurang seperti itu. Cus pula. Oke, gitulah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, aku ingin peluk tapi jauh. Alah, kalau dekat tak berani juga sih kawan. Canda ya. Ustazah, hukumnya sakit hati nggak apa-apa. Kalau lagi sedih, ucapkan la haula wala quwata illa billah. Kalau mau tambah hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir ya. Nah Ustazah, kalau berwudu niatnya di dalam kamar mandi. Oke, coba perhatikan. Ada 3 cara baca dalam agama kita. Yang pertama, tutup bibirnya, ucapkan dalam hati. Kapan? Kalau di kamar mandi. Masuk WC kan baca doa. Keluar WC baca doa. Cebok juga baca doa. Mau wudu juga baca doa. Mau mandi junub juga baca doa. Kalau di dalam kamar mandi, doanya tutup bibir dalam hati. Ya kan? Nah tapi kalau seandainya di luar kamar mandi itu boleh kuat-kuat. Nah kalau itu yang tutup bibirnya dalam hati. Yang kedua adalah bisik-bisik. Kapan? Saat sedang sholat. Sholat itu buka mata, buka bibir. Kalau tutup mata, tutup bibir makruh. Rasulullah itu pernah menegur sahabat yang ketika dia sholat itu bibirnya ditutup, jenggotnya nggak bergoyang, ya. Jadi itu nggak boleh. Kemudian yang ketiga adalah cara baca kuat-kuat kayak aku nih, Mbak Ingga. Siap Mbak Ingga? Kuat-kuat. Kapan? Saat baca Quran. Baca Quran tuh jangan dalam hati. Baca Quran tuh usahakan bersuara supaya iya Mbak Yu, supaya benar ya, yang mana kho, yang mana sa, yang mana ja, yang mana ha gitu ya. Jam 2 ya Mbak Mama cuy. Nah gitu ya. Jadi ada 3 cara baca, oke? Lagi sholat kelihatan kaki, kalau nggak sengaja nggak masalah Mbak, it's okay ya. Bolehkah menghindari bicara karena sakit hati? Harus, bukan boleh, harus. Umar bin Khattab pernah berkata, tinggalkan setiap orang yang suka menyakiti engkau, karena itu akan membuat dia berdosa dan kita selalu terluka. Ya kalau kita sabar, kalau kita nggak sabar kita gas juga, kalau kita gas juga kita berdosa, ya kan? Kadang-kadang orang nyakitin hati kita itu kita pengen bales, cuman karena kita punya pengendalian diri kita tahan ya. Nah gitu ya guys. Nah jadi gitu ya, bisa balas ya, apapun kezaliman tuh bisa kita balas ya kan, cuma kita menahan diri karena kita punya pengendalian diri. Kalau enggak, apa bedanya kita dengan orang yang tidak punya ilmu, ya kan? Oke, Ustazah, iya, yang bisa dikerjakan saat lagi datang bulan, boleh bersolawat, sekedar zikir dalam hati, ya, boleh sekedar ngulang hafalan, ya, boleh sekedar berdoa, is oke, nggak ada masalah. Ustazah, iya, oh masa iya? Ada ustadz yang bilang kalau suami bilang cerai dalam keadaan emosi itu bukan talak, lebih tepatnya bukan gitu. Nah ya, jadi dalam keadaan emosi jatuh talak Mbak. Dengan syarat dia memang berniat untuk melakukan talak ya. Kalau dari niat itu perbedaan pendapat, tapi kalau emosi jumhur ulama menyatakan jatuh talak ya. Oke, misalnya Imam Syafi'i jatuh talak ya. Oh oke, iya. Apa? Bolehkah wudhu cuma pakai handuk? Wudhu itu pakai air, nggak pakai handuk ya. Kalau pakai handuk nggak bisa, nggak. Aku canda, aku paham pertanyaannya. Jadi kalau kita wudhu itu, kita lagi pakai handuk nggak masalah teman-teman. Karena nggak ada syarat wudhu harus nutup aurat ya, nggak apa-apa. Cuma itu adab saja ya. Ustazah, iya, minta amalan biar dimampukan berangkat haji. Allahumma rzuqni ziyarata baitikal muazzam. Ya Allah, karuniakan kepadaku ziarah ke rumahmu yang agung. Allahumma rzuqni ziyarata baitikal muazzam. Ya Allah, karuniakan kepadaku ziarah ke rumahmu yang agung ya. Ustazah, kalau lagi wudhu suka merasa keluar angin. Kalau merasa tidak batal. Suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasul ya,
Ash'urut tumata, aku selalu merasa kentut. Rasulullah bilang bahwa bukanlah kentut namanya hatta yasma' sautan aw yajidariha, sampai kau dengar bunyinya atau kau cium baunya. Maksudnya apa? Kentut itu kalau nggak sebenar-benarnya, nggak yakin kita itu kentut, itu bukan kentut. Kentut itu harus benar-benar kita yakin itu adalah kentut, baru dia kentut ya. Sematkan doa yang tadi. Oh iya siap, nih teman kita udah nulis ya. Nah itu teman kita nulis tuh, Allahumma rzuqni ziyarata baitikal muazzam ya. Ini kita terima kasih nih teman-teman kita yang nulis nih, karena kalau aku yang nulis nggak mungkin ini. Terima kasih ya teman-teman, semoga jadi amal jariah ya. Oke gitu ya teman-teman ya, boleh di screenshot aja ya. Kalau aku nulis nggak selesai live sampai besok pagi. Oke gitu ya. Ustazah, iya Mbak Norma nanti ya jam 2-an ya. Oke, saat sujud kalau telapak tangan nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu adalah kening ya. Antara dua alis ini nggak boleh terhalang sama sekali ya. Jadi antara dua alis ini harus lebih tepatnya dalam hadisnya tidak boleh kena benda yang bergerak. Laki-laki ada sorban. Kalau dia pakai sorban, laki-laki pakai sorban, maka dia tidak boleh sorbannya itu menutupi keningnya juga ya. Kalau yang pakai nikob keningnya nggak kena kok Mbak. Keningnya kan nggak kena nikob. Biasanya kalau dia tutup semuanya kayak orang Arab itu dia akan ke atas kan kok Mbak ya. Oke, bagaimana? Oke, Ustazah, umrah untuk sama apa Mbak Diana? Maksudnya gimana Mbak Diana? Ustazah tolong saya, tolong apa? Oke, Mbak Dewian macam-macam Mbak mereknya. Oke, Ustazah, kalau sholat memakai handuk janganlah, pakailah baju. Tapi kalau panas banget, situasi sito banget, ya boleh pakai mukena di dalamnya. Aku takut wudhu itu kena najis, karena kita membersihkan segalanya di tubuh kita pakai itu. Janganlah pakai handuk, minimal pakai daster lah teman-teman, sempurnalah ketemu Allah ya. Minimal pakai daster, tapi pastikan mukenanya benar-benar tertutup ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, oh iya doa umroh juga sama. Haji umroh itu doanya sama aja ya. Oke, Allahumma rzuqni ziyarata baitikal muazzam ya. Nah, ini ada bahasa Arab nih, tapi nggak bisa disemat. Oh, bisa ya. Bisa nih ya bahasa Arab ya. Thank you ya teman-teman ya. Ustazah, kalau belum sholat zuhur sudah masuk waktu asar berdosa. Kalau ada kemungkinan besok dikodo, tapi tetap dosa, nggak boleh lagi ya. Oke, doa niat pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Niat wudhu, niat sholat, niat puasa, pakai bahasa Indonesia nggak ada masalah. Saya nabung udah 4 tahun nggak diambil-ambil, mau dikasih. Oh, nggak tahu rumahnya di mana. Ustazah, ada yang nabung udah 4 tahun nggak diambil-ambil, mau dikasih. Nggak tahu rumahnya di mana. Oh, nabung ke Mbak. Kalau nabung ke Mbak, cari ahli warisnya. Kalau ahli warisnya nggak ada, udah terhitung 2 tahun, Mbak boleh sedekahkan ya. Siap Mbak Narti, thank you Mbak Narti ya. Ustazah, cara agar tetap istiqomah. Mau istiqomah? Istiqomah itu berat besti, nggak canda ya. Jadi gini, istiqomah itu apa? Istiqomah itu konsisten. Apa itu konsisten ciri-cirinya? Orang yang konsisten adalah dia itu risau kalau dia meninggalkan sesuatu itu. Istiqomah ini bukan cuman hal buruk, hal baik, hal buruk juga istiqomah gitu kan. Risau kita kalau kita tinggalkan itu udah istiqomah. Nah, cara istiqomah itu adalah mulai dari yang sedikit. Teman-teman mau istiqomah apa? Misalnya teman-teman mau istiqomah sholat tahajud. Deket-deketkan dulu azan subuh. Iya kan? Tidur dulu benar-benar ya. Lalu pas bangun agak berat sedikit karena fisik jadi kurang tidur. Awalnya aja ya. Teman-teman lakukan 40 hari 2 rakaat aja dulu. Jangan teman-teman tambah dulu. 2 rakaat dulu. Kalau udah risau meninggalkan tambah jadi 4 rakaat. Kalau udah risau meninggalkan baru tambah jadi 4 rakaat. Jadi al-iman yazid wa yanqus. Iman itu naik dan turun. Siapapun dia. Termasuk aku, termasuk ustadz, termasuk kiai, sama aja. Cuman bedanya kalau orang yang istiqomah, kalaupun dia malas, dia tetap mengerjakannya. Oke, kalaupun dia malas, dia tetap mengerjakannya. Nah, jadi ya 40 hari kalau haid tetap bangun. Misalnya kita pengen istiqomah tahajud, kita bangun jam 4, azan 4.30. Haid jangan lewat, tetap bangun. Ya, tetap bangun, entah sekedar zikir, entah sekedar sholawat, bisa. Tetap bangun. Karena tahajud itu ibadah fisik. Kalau nggak bisa pusing juga kepala kita. Ya, jadi pelan-pelan aja, terus. Misalnya nih aku, dalam hal apapun, dulu 2 tahun yang lalu, aku buat TikTok, baru 2 tahun ya teman-teman.
Video pertama 1 kali sehari. Wah ternyata bolong 2 hari. Aku nggak nambah jadi 2. Karena aku belum konsisten 1. Setelah konsisten 1, 40 hari baru aku tambah jadi 2. Setelah konsisten 2 itu putus-putus juga tuh. 1-nya pasti, 2-nya belum. Putus lagi. Aku tambah lagi jadi 4. Terus tambah lagi ya. Sampai sekarang 10 video 1 hari. Dan udah konsisten. Nggak ditambah lagi. Sampai nanti konsisten ya. Nah kayak gitu. Jadi kalau teman-teman lihat video aku terlalu banyak berserak-serak. Ya karena dia udah banyak. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi butuh waktu 2 tahun loh itu. Jadi pelan-pelan. Seperti itu ya. Nah, sesuatu pelan-pelan aja. Karena kalau nggak bisa. Semua itu tergambar dalam keseharian kita gitu ya. Naik sepeda 15 menit dulu. Jangan naik sepeda langsung 3 jam. Setelah itu copot lututnya, sepedanya pun dijual. Ya kan? Pelan-pelan aja. Jaga mental ya, mental health kita ya. Awalnya jaga diri kita ya. Karena takutnya kita burn out ya. Takutnya kita kalau terlalu banyak yang kita kerjakan, banyak banget yang kita lakukan ibadah, burn out. Kita jadi putus asa dan stres. Nah ya. Ustazah, iya apa yang mesti kita lakukan saat kita macam apa namanya tuh? Haid, sholawat, zikir, ingat kekurangan diri cukup ya. Atau ngulang-ngulang hafalan cukup ya. Iya. Ustazah, iya doa melunakkan hati kita dan hati seseorang suami. Allahumma layyin li qalbi. Ya Allah lunakkan untukku hatiku. Allahumma layyin li qalbi. Ya Allah lunakkan untukku hatiku. Ya, Ustazah saya lebih 7 tahun gak dinafkahi. Apa sah kalau saya nikah lagi Ustazah? Belum sah kecuali mbak gugat cerai. Contoh nih ada seorang suami yang tidak menafkahi istrinya lahir dan batin 7 tahun. Ini suami dahsyat dosanya gede banget ini ya. Nah ada 7 tahun. Nah itu apakah jatuh talak? Belum mbak, belum. Jatuh talak kalau apa mbak? Jatuh talak kalau suaminya yang ngomong talak atau istrinya yang menggugat atau salah satunya murtad atau salah satunya meninggal. Jadi mbak udah gak dinafkahi 7 tahun. Mbak bisa langsung nikah? Gak bisa. Mbak ajukan dulu talak. Ajukan dulu sidang. Ya setelah jatuh talak habis masa iddah baru mbak boleh nikah ulang ya. Nah ya. Jadi laki-laki di sini sayangnya laki-laki sedikit ya. Pikir kalau menikah. Kalau gak mampu menafkahi nikah itu makruh. Ya, lebih bagus nahan nafsu syahwat dengan berpuasa dan berolahraga. Karena menikah itu berat, terutama bagi laki-laki. Dia harus menafkahi. Kalau dia tidak menafkahi, dia berdosa. Kalau dia nggak bekerja, dia harus dipaksa bekerja. Walaupun istrinya adalah bisa. Walaupun istrinya mampu. Oke? Ustazah, bolehkah kita sholat sendirian di belakang saf laki-laki? Nggak bisa. La sholat al-fardi fi ma wara as-saf. Kalau ada soft nggak bisa sholat sendiri. Ada satu laki-laki, ada satu perempuan boleh. Ada satu imam, ada satu makmum boleh. Tapi ada satu imam, kemudian ada makmum panjang, lalu kita sendiri di belakang. Jangan ya. Tunggu jamaah lain atau boleh menjadi makmum bagi orang nanti yang terlambat. Nanti kan ada yang terlambat tuh. Pukul aja dia cus lalu menjadi imamnya dia ya. Ustazah, saya udah capek punya suami yang doyan ngutang. Ya itu kalau udah karakter dia udah banyak bohong-bohong. Sikapi aja. Kalau sanggup pertahankan, kalau nggak sanggup pilih jalan lain. Ya. Tapi kalau dia ngutang nggak berefek pada diri kita sebenarnya aman aja sih. Semoga suatu ketika dia berubah. Tapi kalau ngefek kepada kita itu berbahaya ya teman-teman ya. Ustazah, saya baru janda. Apakah saya wajib berkurban atas nama suami saya? Tidak wajib. Berkurban atas nama mbak aja. Nggak ada masalah. Kalau berkurban atas nama suami, iya. Oh, suaminya meninggal. Suaminya meninggal. Oh, kalau suami mbak meninggal, maka ada hal yang perlu mbak ketahui. Berkurban atas nama orang yang meninggal, kalau orang meninggal itu meninggalkan wasiat, maka hukumnya wajib. Tapi kalau suami mbak tidak meninggalkan wasiat, di sini ulama berbeda pendapat. Ya, apa perbedaan pendapatnya? Adalah ada dalam mazhab Syafi'i, ada yang mengatakan tidak boleh. Karena apa? Karena tidak ada disyariatkan. Dan ada yang mengatakan boleh karena dia bagian dari sedekah. Tapi kalau mbak bertanya mana yang lebih bagus? Lebih aman mbak berkurban atas diri mbak sendiri. Nanti mbak doakan untuk suaminya yang telah meninggal. Nanti aku jelaskan caranya, udah deket-deket Idul Adha. Kayak mana cara mendoakannya. Klik aja foto aku yang ada di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kalau dari sekarang kita bahas tentang kurban, nanti ngulang terus sampai Zulhijjah ya. Nanti kita ingatkan gimana caranya ketika udah dekat-dekat ya.
Hukumnya kerja di luar negeri nggak apa-apa mbak. Nggak apa-apa. Banyak teman-teman kita yang di luar negeri TKW tapi bisa belajar dengan kita. Ustazah, ngutangnya pakai atas nama saya. Kalau saya nggak mau dimarah-marahin, bolehkah saya minta pisah? Oke, kalau seandainya mengutangnya atas nama mbak dan mbak tanda tangan, mbak ikutan dosa itu. Ya, karena bertolong-menolong dalam keburukan. Kalau mbak mau pisah, asal mbak yakin karena itu kemaksiatan, dipastikan kalau sendiri lebih taat itu nggak masalah. Itu pilihan, ya mbak. Tapi pastikan ya, yang mau pisah-pisah ini pastikan dalam kesendirian lebih taat. Ya, misalnya nih, dia berzina, kita nggak mau menafkahi batin, kan dosa kita. Dia berzina, kita nggak mau melayani, kan dosa semua isinya. Dia menghina, kita caci dia. Dia memukul, kita tendang balik dia, kan dosa itu. Kalau rumah tangga udah mendatangkan dosa, ngapain dipertahankan? Kecuali rumah tangga itu masih ada kemungkinan mendatangkan ibadah. Ya, dengan syarat usahakan saat sendiri kita lebih taat. Oke, aman ya teman-teman. Tapi ini bukan rekomendasi, ini hanya gambaran. Gambaran dari kayak mana yang boleh bercerai, kayak mana yang harus bersabar. Itu beda. Ustazah, iya, apa larangan setelah talak 1, 2, dan 3? Oke, bagaimana kalau mau rujuk dari ketiga-tiganya? Oke, kalau udah talak 3, cara rujuknya agak lain sedikit. Teman-teman ambil nafas, tahan 2 jam. Meninggal. Oke, kalau udah talak 3, cara rujuknya kayak gini. Habiskan masa idah perempuan itu dulu. Setelah habis masa idahnya, dia nikah dulu dengan orang lain. Setelah nikah dengan orang lain, dia harus dukhul dulu. Dukhul ini macam berhubungan badan dulu dengan suami barunya. Setelah dia dukhul, cek hamil atau tidak. Kalau hamil, tunggu dulu lahir anak. Kalau udah lahir anak, tunggu diceraikan. Kalau nggak diceraikan, nggak bisa rujuk. Ya, atau dia nggak usah hamil, gini aja. Habis masa idahnya dia nikah dengan laki-laki lain. Harus dukhul, harus berhubungan dulu. Setelah itu tunggu diceraikan dulu. Setelah diceraikan habis masa idahnya dulu. Jadi kalau mau dilakukan itu 6 bulan juga lamanya ya. Laki-laki di sini insya Allah soleh-soleh. Kalau istrinya marah-marah dia cukup keluar rumah dan pulang dia bawa makanan ya. Jadi jangan cepet-cepet ngomong talak sama istri. Emang siap kehilangan orang seperti dia. Selebel. Oke. Ustazah tidak meninggalkan wasiat Ustazah suami saya. Lebih baik berkurban atas nama saya atau atas nama dia? Atas nama ibu aja bu. Nanti ibu doakan pahalanya untuk dia. Itu yang dilakukan Rasulullah. Ya Allah, saya berkurban dengan kurban ini. Dapatlah pahalanya suamiku, anakku. Ya mujahid, orang yang mati syahid. Itu bisa. Oke. Allahumma layyin qalbahakam. Iya betul, qalbi aja. Ya itu doa Nabi Daud ya teman-teman, itu dia. Kalau dipanjangkan itu, cuman kalau kita kasih panjang ke orang nih mbak, ke kawan-kawan ini takutnya malah nggak ngafal. Yang penting-penting aja, oke? Ya Allah lunakkan untukku hatinya seperti lunaknya besi ya. Ustazah, apakah seorang janda menikah janda tanpa wali boleh? Oh nggak boleh, nikah harus ada wali ya. Meskipun walinya tidak orang tua, tapi orang tuanya mewakilkan kepada wali hakim, boleh ya. Oke, mak. Apa hukumnya sudah punya suami tapi mantan pacarnya pacaran sama orang lain dia marah? Ini cinta terbendam, nggak boleh. Hey, dengerin teman-teman yang udah usia maghrib menjelang isya. Kalau udah punya istri, itulah istri yang terbaik. Kalau udah punya suami, itulah suami yang terbaik. Jangan jinsiah. Jangan tengok-tengok kiri dan kanan. Supaya tenang hati. Laki-laki, carilah nafkah banyak-banyak. Istri, doakan suami banyak-banyak. Ya, supaya lebih aman. Oke? Supaya nggak keriput-keriput kening. Ya. Nah, istri suami semangat kerja, istri semangat menghemat. Jangan semangat pula istri ngabiskan duit ya. Iya, suami semangat kerja, istri semangat ke mall ya. Pilih sesuai kebutuhan ya. Ustazah, iya, seandainya sholat taubat, hajat, tahajud, apakah doanya di akhir? Boleh di akhir, boleh masing-masing. Kalau suka kentut, iya, selesaikan aja dulu semuanya. Kalau enggak suka kentut, boleh zikir dan doanya di akhir ya. Di tengah-tengah. Semangat Zah, iya halo Mbak Mami Putri, Ustazah lucu juga ya? Enggak, aku ini pendiam Mbak. Aku lagi tidur aku pendiam. Kalau lagi sendiri aku di rumah aku diam.
Aku pendiam mbak. Kalau nggak ada lawan bicara aku diam aja. Pendiam aku sebenarnya dari hati yang paling dalam. Oke, sholat subuh tidak hafal kunut gimana? Kalau sholat subuh tidak hafal kunut tidak apa-apa. Yang menganjurkan kunut itu Imam Syafi'i. Tapi Imam Hanafi tidak menganjurkan kunut ya. Jadi nggak pakai kunut nggak apa-apa, nggak usah pusing teman-teman ya. Ustazah, doa terhindar dari suhur pula. Doa terhindar dari sihir. Oke, teman-teman, sihir itu ada. Sihir itu ada. Teman-teman kalau mau terhindar dari sihir, orang zolim, orang jahat, binatang berbisa, binatang buas, dari buaya, buaya darat, buaya laut. Pokoknya teman-teman ingin terhindar dari setan, dari jin, iblis, orang-orang zolim, para haters, para hasuders ya. Pokoknya orang-orang jahat lah teman-teman. Teman-teman baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Nah, ini doanya nih. Ini dibaca nih teman-teman. Ya, yang banyak-banyak suka ditipu orang, yang suka dihipnotis orang, yang suka dijahatin orang, ya. Kemudian yang suka misalnya zolimin orang, yang suka disihir, ilmu hitam, usaha kita mendadak bangkrut. Nah, kayak gitu. Nah, teman-teman boleh baca doa itu. Itu doa bagus. Ini doa bagus. Screenshot ya. Ngafal, tapi ngafalnya jangan buru-buru. A'udzubika. Hari ini a'udzubika. Besok limatillahi. Seharian. Sambil goreng ikan limatillahi. Pelan-pelan. Ngafal nggak boleh buru-buru. Ada kawan ngafal buru-buru. A'udzubika kalimatillahi tam, udahlah. Aku nggak pandai ngafal, aku udah tua gitu nanti karena buru-buru. Ngafal itu pelan-pelan aja teman-teman ya. Ini a'udzubika kalimatillahi tamat ini ngafalnya seminggu pun nggak apa-apa. Ya kan masalahnya kan nggak kayak gitu. Kalau ngafal selalu buru-buru gitu. Nah, soalnya ini nyata teman-teman, ini nyata banget ya. Entah misalnya temanku, entah saudaraku gitu ya. Ngafal tuh buru-buru. Sujud sahwi, subhanaman la yanamu wa la yasu. Subhana yanamu, wah, nggak bisa aku udah tua. Kayak gitu. Padahal pelan-pelan aja dulu. Hari ini subhanamallah. Besok subhanamallah, hari ini terus subhanamallah, besok lagi ya namu, kayak gitu ya. Nah, udah kuat dia baru ditambah ya kan. Nah, udah kuat hafalan tuh baru ditambah. Ujung-ujungnya kalau nggak nanti pusing guys, ya kan. Baca 3 kali aja setiap habis sholat atau dibaca di sujud terakhir ketika mau habis sholat. 1 minggu pun nggak apa-apa. 3 hari pun gak apa-apa. Mbak Caci 3 hari. Gak apa-apa 3 hari, 4 hari. Gak ada masalah. Daripada sehari hafal 7 tahun hilang. Sekali ngafal 7 tahun hilang. Apa ya kemarin? Nah, lebih bagus ngafalnya 3 hari gak hilang selamanya. Ya kan? Daripada sehari ngafal 3 bulan hilang. Ya kan? Tumben zah kalem settingannya. Mungkin salah setting tadi ya. Ustazah, awal menikah satu keyakinan. Setelah menikah murtad jatuh talak mbak ya, jangan tidur lagi sama dia nanti zina ya. Ustazah Ustazah iya oke. Sholat sunnah yang banyak pahala setelah sholat wajib apa? Rawatib dan sholat witir ya. Oke. Ustazah iya, kalau di rumah ngajak suami sholat berjemaah, nggak mau suaminya ya, kalau dia nggak mau jangan dipaksain, karena jadi imam itu al-fatihahnya harus tepat panjang pendeknya. Imam Nawawi mengatakan bahwa salah membaca mat itu yang panjang-panjang, bacaan panjang itu dalam Al-Fatihah sama dengan menghilangkan 1 huruf dalam Al-Quran. Jadi kalau Al-Fatihahnya udah betul silahkanlah bareng dia, kalau enggak lebih baik teman-teman sendiri dulu sementara ya. Ustazah, iya, oke. Saya belum akikah tapi pengen kurban, gak ada masalah. Kurban dan akikah itu 2 bab yang berbeda. Ustazah, mengorbankan ayah yang udah meninggal boleh? Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap layarnya. Aku jelaskan ulang ya. Kalau ayah yang meninggal itu meninggalkan wasiat, nanti kalau aku meninggal kurbankan aku ya, dia jadi wajib. Atau dia tidak meninggalkan wasiat. Kalau dia tidak meninggalkan wasiat, maka ulama berbeda pendapat. Dalam mazhab Syafi'i, sama-sama mazhab Syafi'i, berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tidak perlu karena Rasulullah tidak mengajarkan. Ada yang bilang boleh karena itu bagian dari sedekah.
Terus yang mana? Cari aman aja. Berkurban aja atas nama diri sendiri. Nanti di hari Idul Adha doakan supaya pahalanya untuk si anu. Boleh ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, setiap sholat sunnah sujud terakhir boleh baca doa? Boleh, nggak ada masalah. Ustazah, waktu yang tepat kalau orang meninggal, iya kalau dia meninggalkan wasiat, wajib dia dikurbankan. Wajib dia dikurbankan, ya itu udah amanah dia ya, gitu. Oke, kurban pakai uang arisan nggak ada masalah. Ustazah, apa itu ijaz, Mbak? Ustazah, oke. Nggak bicara dengan suami karena sakit hati. Oke. Jangan lebih dari 3 hari. Karena di hari Senin dan Kamis malaikat akan membawa catatan amal kita ke langit. Dan tidak akan pernah dibawa catatan amal orang-orang yang bermusuhan. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu, Senin bayan lagi. Ya, pokoknya janganlah karena bermusuhan ya. Diam total enggak usah ya, tetap lakukan kewajiban ya. Mengurangi bicara boleh, tapi bermusuhan enggak boleh. Apa sabar ada batasnya? Coba jawab, sabar itu ada batasnya enggak? Bantu jawab ya. Oke. Ya, apa namanya? Dalam hal apa ijaz Quran? Dalam hal apa nih? Saya jelaskan. Oke. Sabar ada batasnya enggak, teman-teman? Oke, sabar itu tidak ada batas. Batas dari kesabaran itulah batas keimanan. Oke? Lebih dia tinggi sabar, lebih dia tinggi keimanan. Contoh, dia tahan, suaminya nyakitin, tahan sehari karena dengar ceramah Ustazah Nela. Besok suaminya kasar lagi, dia tahan, sabar. Kata Ustazah Nela, sabar. Ya besok dia sabar. Setelah seminggu, udah ku sabar selama ini ya bang. Udah 7 hari aku diamkan. Abang gitu juga. Nah berarti lepas sabarnya 7 hari. Jadi sabar itu batasnya adalah batasan keimanan kita. Semakin tinggi tingkat kesabaran kita, itulah ukuran keimanan kita ya. Minta maaf sama orang, sabar. Maaf ya bang. Maaf ya bang. Bang maaf ya bang. Terserah abang lah bang. Suka hati abang lah. Aku udah minta maaf. Abang banyak kali gayanya pun. Lepas sabarnya. Berarti itulah batas imannya ya. Jadi kayak gitu ya. Oke, Ustazah, teman-teman ada masalah apa? Kenapa sampai menanyakan sabar? Everything dalam hidup ini gak ada masalah guys. Sebenarnya dalam hidup ini gak ada masalah. Banyak masalah itu muncul dari pikiran kita. Kadang-kadang kenyataan gak seburuk yang kita bayangkan. Ya, nah jadi baru kemarin ada temanku bilang, aku digosipin sama teman itu di ruangan sebelah. Ya belum tentu juga semuanya gosipin kamu. Iya Nel, tapi kenyataan lo dia ngomongin aku. Ya udah kan gak ngefek juga sama dirimu. Udah kerja aja lah bagian yang bisa kita kerjakan. Kalau gak nyaman kerja, makan siang pergi keluar, ngopi, nanti masuk lagi ke dalam ruangan. Apa susahnya hidup ini? Susah itu karena kita masukkan dalam pikiran kita ya. Masa kita biarkan orang lain membuat kita galau? Jangan, oke? Pikiran kita bukan untuk mereka ya. Ustazah, suami sholat duluan, terus isi nyusul dengan menepuk pundak suami, betul ya? Nepuknya pakai tangan ya, tepuk aja pakai tangan ya. Siap Bunda Salsa ya. Oke, siap Mbak H. Kalau marah aku diam aja Zah, boleh nggak gitu? Sebaik-baiknya kemarahan itu diam. Jadi jangan cepat memberikan respon. Diam dulu baru dipikir. Ini mau aku apain ya? Cari solusinya ya. Tapi jangan cepat merespon. Lagian kalau kita sering marah-marah guys, nanti orang yang kita marahin itu juga gak bakal peduli. Dosisnya udah tinggi. Alah biasa aja kok. Dia udah sering marah. Jadi sekali-sekali aja marahnya. Biar kalau kita sekali marah, orang tuh takut. Kayak gitu guys caranya ya. Oke, itu rahasia ya. Sekali aja marahnya. Jangan dosisnya terlalu tinggi. Kalau suka marah-marah sama anak, nanti marah kita gak didengerinnya lagi. Suka marah-marah sama suami, nanti kalau kita marah, dia gak dengerin lagi. Dia udah kebal guys, udah kebal ya. Nah, jadi biar dosisnya gak terlalu tinggi, santai aja dulu. Sekali kita marah, nanti baru dia tunggang langgang. Kayak gitu guys, elegan sedikit lah. Oke, nah, Ustazah, iya. Oke, kurban patungan sapi dengan atau kambing sama aja pahalanya ya. Jangan keras-keras Ustazah, aku bisik-bisik. Iya, jangan sering marah. Kalau kita sering marah kita terukur, kita diukur ya. Orang jadi
suami jadi nggak, atau teman-teman jadi nganggap kita tuh biasa. Oke. Ustazah, iya kadang setelah sholat syuruk, mana dia? Apa tadi nih? Lupa ya. Rahasia ya guys, ini rahasia nih kita bersama ya. Ustazah, lagi sholat diulang bacaan Al-Fatihah. Jangan ragu-ragu. Kalau nggak ada yang salah nggak usah diulang. Jangan was-was ya Mbak. Oke. Ustazah, apakah anaknya berdosa tidak melaksanakan amanah orang tua sesudah orang tua meninggal? Itu keinginan atau amanah? Itu beda. Kalau sekedar keinginan tidak perlu teman-teman ikuti. Kalau itu amanah, contoh amanah, ada uang itu di atas genteng, tolong kasih itu ke anak yatim, itu amanah. Ya, atau kalau ini keinginan, nanti kalau aku meninggal kamu nikah sama dia ya, itu keinginan, tidak harus. Ya, tapi kalau ada hubungan dengan harta dia, nanti kalau aku meninggal tolong kurbankan aku, itu amanah. Tapi kalau sekedar apa namanya? Kalau sekedar keinginan tidak perlu. Oke. Ustazah, iya, apakah hutang anak yang udah meninggal orang tua harus membayarnya? Kalau dia ingin menyelamatkan anaknya dari hisab, maka dia bayar. Kalau seandainya tidak, maka tergantung nanti orang yang berhutang itu, menghutangkan itu. Apakah dia biarkan, dia ikhlaskan atau tidak. Oke. Ustazah, iya, gitu ya. Suami marah, saya di rumah ngomong, tapi saya nggak bisa ngomong. Maksudnya gimana Mbak? Ustazah, iya, setelah syuruk lanjut duha boleh. Jarakkan dulu lah 1,5 jam. Syuruk itu matahari muncul belum panas ya. Tetapi duha itu matahari muncul dan sudah mengeluarkan panas. Oke. Ustazah, doa apa biar kalau ngaji depan orang banyak tidak gemetar? Oh, Rabbi syrah li sodri. Ya, punggung tangan tidak aurat. Oke, Rabbi syrah li sodri. Ya Allah, lapangkan untukku dadaku. Wa yassirli amri. Mudahkan untukku urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lepaskan kekakuan lidahku agar mereka ngerti perkataanku. Latihan Mbak. Dulu aku penakut waktu kecil guys. Aku waktu SD duduk di belakang terus. Penakut. Hari Jumat mau tampil, dari hari Senin udah gak enak makan aku. Ya, tapi aku baca itu terus, diajarin sama ustadku, dan jantungku berdebar-debar guys, sampai ke langit ke-7. Lama-kelamaan bisa, ya kan? Nah, oke, gak ada masalah. Semua bisa dipelajari. Ya, ngomong depan umum bisa dipelajari, ya. Dulu aku kalau mau ceramah Kamis, dari hari Senin aku udah susah tidur. Tapi kan semua bisa dipelajari, oke? Gitu ya. Ustazah, sholat fajar pukul berapa? Sholat fajar itu setelah azan subuh sebelum sholat subuh. Setelah azan subuh sebelum sholat subuh ya. Oke, aku sampai nangis. Mantap, itu pengalaman bagus lah. Iya. Oke, kalau sudah tidak ada perasaan sama suami gimana ya? Rugi lah Mbak. Masa kita mau hidup sama orang yang kita nggak suka? Maka tumbuhkan perasaan itu. Ya, tumbuhkan perasaan itu ya. Ustazah, oke. Kalau suami suruh istri bekerja, boleh nggak istri minta cerai? Belum tentu. Kalau Mbak tetap nggak mau, dia ridho nggak masalah. Tapi kalau dia nggak ridho, kita nggak mau kerja, ya dia yang akan menceraikan. Jangan Mbak yang menceraikan kalau kasusnya cuman kayak gini. Kasus Mbak yang boleh menceraikan itu Mbak, misalnya nih suaminya nggak sholat, selingkuh, Mbak nggak mau melayani. Dia menghina, Mbak mencaci. Lalu kemudian Mbak dilarang sholat, Mbak kemudian dilarang ibadah. Wah itu baru Mbak. Tapi kalau sekedar kerja, aku nggak mau kerja, segampang itu nggak ada masalah Mbak. Ya kalau dia nggak mau sama kita, tinggal dia nanti yang akan pergi. Oke? Ustazah, iya sholat fajar dengan qobliyah subuh sama ya. Ustazah lebih baik berkurban 1 kambing atau sapi, bebas aja Mbak. Sama aja kok nisabnya ya. Oke, Ustazah, apa hukumnya? Oke, qobliyah subuh dengan fajar sama ya. Setelah azan subuh sebelum sholat subuh. Rasulullah pernah bersabda, rakaatanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha. Ya, 2 rakaat sholat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Oke, kalau sholat tidak diawali azan dan iqomah sama nggak? Harus orang azan dulu di masjid, baru teman-teman bisa sholat. Tapi haruskah iqomah? Tidak ya. 1 kambing bisa untuk 1 keluarga zah. Lebih tepatnya adalah 1 kambing itu 1 nama. Dah.
Misalnya nih, satu kambing satu nama. Misalnya aku kurban kambing gitu kan. Maka kambing yang aku kurbankan ini, maka nanti kambing itu, bukan kambing itu, aku mendoakan pahala untuk keluargaku. Ya, punggung tangan tidak aurat mbak. Ya, makanya sholat boleh pakai gamis. Walaupun punggung tangannya nampak mbak. Nah, aku tadi ngomong apa? Nah, jadi kita bisa doakan tuh untuk saudara kita yang hidup. Jadi gini, ada orang yang berkurban itu patungan. Satu kambing dia patungan. Nah, silahkan. Nah, nanti ketika satu kambing dia patungan, maka dia yang satu orang namanya siapa? Nama siapa? Nah, nama siapa itulah yang nanti akan mendoakan ya. Oke, gitu ya. Jadi satu kambing untuk satu keluarga didoakan maksudnya ya. Apa hukumnya nikah masing-masing agama? Nikah itu setiap agama itu harus satu agama. Seluruh agama itu mengajarkan nikah itu seagama. Tidak ada agama yang mengajarkan boleh nikah lintas agama sebenarnya. Ya, jadi jangan nikahlah dengan orang Islam atau orang yang mu'alaf. Oke ya. Ustazah, sholat tahajud boleh nggak jam 4? Selagi masih ada waktu. Selagi belum azan subuh boleh. Misalnya azan subuh di tempat teman-teman jam 4:30. Lalu teman-teman sholatnya jam 4 itu masih boleh. Nggak ada masalah ya teman-teman ya. Siap Mbak Caci ya. Apa yang kita lakukan kalau kita ngurus bapak yang sudah tua. Tapi dia nggak mau sholat. Tapi dia masih kuat berjalan. Pertama dia pikun nggak? Kalau dia udah pikun dia nggak wajib sholat. Yang kedua, kalau dia tidak pikun maka tugas kita cuma 3. Pertama, ajak dia dengan bahasa yang tidak menyakitinya. Yang kedua adalah kalau dia bantah, jangan melawan lagi. Lalu kemudian yang ketiga, serahkan sama Allah. Siap Mbak Rupa, karena hidayah itu bukan kita yang kasih. Hidayah itu Allah yang kasih. Oke, ya jadi nggak usah dipikirin guys. Ini aku buka ya rahasia kita sama-sama ya guys. Di akhirat nanti pada akhirnya kita nih masing-masing guys. Makanya sering aku bilang dalam hal ibadah kita duluan. Dalam hal dunia orang lain duluan. Ada satu mukena, kawan mau sholat, kita dulu. Ada satu Quran, teman mau baca Quran, kita dulu. Ada kakak kita pengen umroh, kita belum umroh, kita dulu. Nggak kita pengen pokoknya dalam hal akhirat kita duluan teman-teman. Kayak gitu. Ya, tetapi kalau dalam hal dunia boleh orang lain dulu. Kita mau makan, orang lain mau makan, silahkan mbak saya nanti, boleh gitu. Jadi kita ini di dunia aja sayang-sayangan ya guys. Kita sayang-sayangan di dunia aja. Nanti di akhir kita saling menuntut, at least dengan suami sendiri. Oke, paham ya teman-teman ya. Ini aku agak-agak ngegas Ustazah nih ya, capcus. Ustazah, bagaimana cara pesan madu lutut? Terbaca pula. Iya, madu nanti jam 2 aku sematkan ya. Nah, kenapa mau pesan madu lutut? Kenapa lututnya? Ya, memang madu lutut itu oke, teman-teman ya. Madu lutut itu udah banyak menyembuhkan orang ya. Aku